Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu nikmat itu akan Allah sukai ketika kenikmatan itu selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga dengan nikmat ketika kita tidak mempunyai hutang. Leres nggih Bu? Lek mboten gadah hutang nikmat napa mboten? Kok meneng panjenengan? Berarti gadah hutang sedaya niki. Ibu-ibu, lek mboten gadah hutang nikmat napa mboten? Meneng. Wah, jane niki materi sing badhe kula sampaikan tentang doa agar cepat utangnya lunas. Orang buatan. Oh, ternyata duwe utang ya. Ketemu ya. Tamu nopo kawan, tamu mana? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, memang terkadang manusia itu ada yang tidak lepas dari hutang. Ada yang alhamdulillah lepas dari hutang. Oleh karena itu, ketika hutang itu sudah menimpa diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, yang pertama, doa yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Sampun apa Ibu? Aduh, apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Jadi ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram. Kemudian perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dari dalam doa niki kita niku mohon nyuwun ke Allah Subhanahu wa taala agar diparingi rizki ingkang cukup dengan yang halal. Kok dikatakan cukup, tidak dikatakan dengan kaya? Dengan kaya dalam artian banyak hartanya. Karena tidak mesti orang yang banyak hartanya itu cukup. Lah ngoten nggih. Tapi lek diparingi cukup, Masya Allah, Insya Allah saat ini kita cukup, sak manah kita cukup, sak pikiran kita cukup, sak kebutuhan kita cukup,
sandang pangan kita cukup, alhamdulillah. Makanya kita niku minta nyuwun ke Allah niku rezeki ingkang apa cukup. Lho selama niki panjenengan lek nyuwun pripun Bu? Ke Allah. Oh cukup alhamdulillah. Mboten njaluk ya Allah kaya ana sugih, duwite sak miliar ngoten. Mboten Bu. Oh mboten. Masyaallah. Nggih. Jadi harus kita niku minta ke Allah cukup. Dan alhamdulillah kecukupan itu bisa merembet kemana-mana. Cukup damel gawe, damel griya, cukup damel ibadah haji, cukup damel umroh, cukup damel tumbas mobil. Ngoten nggih Bu nggih. Niku cuma kata-kata cukup. Alhamdulillah. Akhirnya cukup kaya. Pun supe lek donga cukup tuku bis alhamdulillah. Pak Aman kita dongaken saged tumbas bis piyambake. Dungane pun supe maka saged belajar ketemu Ustaz Nurdin ya. Allahumma afini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Kalau kita pengen terhindar dari yang haram, kita pun juga menghindar andai kata diberi yang haram, boten purun, tidak mau. Bukan malah mendukung. Iku ono apa? Kurma sadus, orang di kurma ning nyolong pun boten angsal ngoten iki. Kemudian yang kedua, niki donga doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya. Jadi usai selesai mendoakan doa ini, Allah Subhanahu wa taala memenuhi utang, melunasi utang yang dimiliki oleh Mu'adz. Napa donganipun iki pun marak donganipun iki. Sudah banyak yang kenal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sampun apa Ibu? Oke. Kayak ndak biu utang ya. Heran kula. Artosipun pripun? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dan saya berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir alias medit, dan saya berlindung kepadamu dari keutamaan agama dan menaklukkan orang-orang yang berkata saya dapat melakukannya. Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia dan telah melunasi hutangku. Juga di sini yang berarti agar terhindar dari lilitan hutang dan intimidasi manusia. Nun sewu, biasanya pun gak ditagih hutang niku sing nake keren apa mboten? Ayo dong, nggak bayaran, nggak pergi dari sini. Wonten tiang nake terkumpul, rencang kula nate saja. Utangnya mungkin sekitar ya 100 juta lah kurang lebih. Ditagih bangi nggak mau bayar pas pilot ya. Aku nggak metu toko ini lagi nggak bayar. Dinteri terkumpul sampai sore. Wonten. Dari pagi sampai sore ditunggu. Kadang diomongi kotor-kotoran ngoten ya. Kurang ajar dan sebagainya, tidak nyaur utang. Jadi dan ini biasanya dilakukan oleh para rentenir, debt collector, nagih-nagih utang di sembarangan, tidak sopan, terus sepeda ini jupuk lah, ngoten biasanya ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terbebas dari utang dengan doa tadi. Jadi boten usah panjenengan nyuwun donga teng Mbah Dukun. Mbah Dukun kula banyak utange pripun carane? Wis ngene ae. Engko jebul alam aku kuburan. Lek ana sing nagih utang taruh kaburna yang raine. Utawa gak ana watu ya, watu sing gedhe wedi dhewe kok. Lha mboten angsal ngoten niku. Jadi gak boleh supaya yang nagih tidak datang ke rumah panjenengan itu golek dukun mboten angsal.
Harus minta kepada Allah agar hutang dilunasi oleh Allah, bukan pergi ke dukun supaya lunas hutang. Malah bisa tambah hutang karena apa? Utangnya 1 juta, mahar dukun DP 7 juta lah. Modal ya mata ceritanya ini. Alhamdulillah, nambah hutang. Kemudian doa yang ketiga, doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu, yaitu apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Jadi ya Allah, Engkau pemilik kerajaan, hargai siapapun yang Kau kehendaki dan hina siapapun yang Kau kehendaki. Di tangan-Mu kebaikan, karena Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha penyayang di dunia dan di akhirat, dan yang maha penyayang di antara mereka. Engkau memberikannya kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan mencegahnya dari siapapun yang Kau kehendaki. Kasihilah aku dengan rahmat yang cukup kepada saya. Tak ada yang dapat memberi rahmat selain Engkau ya Allah. Jadi dilihat dari doa ini, ketika kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah niku dipuji rumiyin, dipuji dulu. Boten langsung minta, ya Allah, mobil tekokno ya Allah. Sanes wonten. Tapi dipuji dulu Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna sakit. Ya Allah ya Razzaq, yang maha memberi rezeki bagi makhluknya, berilah rezeki kepadaku ya Allah. Ya Allah yang maha menyembuhkan, Engkau lah yang menyembuhkan semuanya, tiada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Sembuhkanlah aku dan keluargaku ya Allah. Jadi ngoten, dipuji dulu Allah ketika mau meminta kepadanya. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jadi dengan asmaul husna itu kita bisa memujinya dengan pakai asmaul husna. Ya Allah, ya Latif, yang maha lembut, yang maha halus, berilah kelembutan pada hatiku, pada akhlak anakku, pada akhlak istriku, pada akhlak suamiku. Jadi ngoten. Tidak langsung jauh. Misalnya ibu-ibu bani nyuwun teng bapak arto tambahan belanja, dirayu riyen Bu, langsung Pak orang itu, wanya nih saiki minyak warang, ngoten bisa dan lain sebagainya. Akhirnya waduh iya. Tapi lek panjang rayu riyen Pak, panjenengan tambah ganteng ibu. Kadosi rezeki ini tambah kata nih Pak. Pripun lek belanjane panjenengan tambah teki boten napa-napa Pak. Biasa 2 juta, saat ini 3 juta, pripun Pak? Wah, dirayu riyen Bu. Saged boten Bu? Kok meneng iki Bu. Jadi diraruyin insyaallah ditambahi. Oh iya tak tambahi 4 juta 5 juta. Alhamdulillah. Amin ngoten lho Bu. Ya abote amin ya. Jadi ngoten Bapak Ibu sekalian kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memujinya. Makanya teng surah awal dari surah Al-Fatihah itu napa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, moga kita pertegas kembali bahwasanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Sa'id Al-Khudri terdapat sebuah kisah yang inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya. Suatu ketika Rasulullah SAW menjumpai seorang laki-laki dari sahabat Ansor yang sedang duduk-duduk di masjid saat orang lain sedang sibuk kerja. Jadi ini wonten sahabat Ansor ingkang lenggah-lenggah teng masjid padahal lintunipun sedang bekerja. Sahabat Ansor ini biasanya pun dipanggil dengan sebutan Abu Umamah Al-Bahili.
Jadi telinganya kelihatannya raut, mukanya itu murung. Seolah-olah piyambakipun itu gak ada masalah ingkang besar. Melihat hal itu Rasulullah lantas bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa kamu duduk di masjid selain waktu sholat?" Kemudian dikatakan, "Saya sedang gundah dan terlilit hutang ya Rasulullah." Kemudian jawab Abu Umamah. Kemudian Rasulullah balik bertanya, "Maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang apabila kamu membacanya maka Allah akan menghilangkan gundahmu, menghilangkan kesedihanmu dan membayarkan hutang-hutangmu." Mendengar ucapan Rasulullah, Abu Umamah tampak senang, sumringah serta menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Akhirnya Nabi pun melanjutkan, "Bacalah doa ini waktu pagi dan sore." Pagi itu kapan? Waktu subuh. Sore kapan? Waktu maghrib. Napa dunganipun? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghadabil daini wa qahri rijal. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Saya juga mohon perlindungan dari sifat lemas dan malas, bakhil dan pengecut. Saya minta perlindungan kepadamu dari hutang yang bertumpuk-tumpuk dan dari orang yang suka menghardik. Jadi singkat cerita dari kisah niki, Abu Umamah pun menjalankan doa niki dan alhamdulillah akhirnya piyambakipun saged membayar hutang-hutangnya dan tidak sedih lagi dan kelihatan sumringah sewenang. Sampai dia berkata, "Saya mengamalkan doa tersebut, kemudian Allah menghilangkan kesedihanku dan membayarkan hutang-hutangku." Alhamdulillah. Jadi niki panjenengan diparingi amalan oleh Rasulullah SAW agar terbebas dari hutang, agar boten sedih, agar boten kikir, agar kita diparingi harta ingkang cukup kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sanggup mengamalkan Ibu-ibu? Bapak-bapak? Insyaallah makin diajarkan oleh Ustaz Nurdin. Satu persatu tamu-tamu doa kita kepada Allah itu banyak kata. Allah niku seneng Bapak Ibu, lek kita niku sering nyuwun ke Allah niku seneng. Bendino njaluk seneng tiap saat njaluk, seneng mari salat 5 waktu njaluk ke Allah niku seneng Allah. Melaku njaluk ke Allah supaya diparingi keselamatan, naik sepeda doa ke Allah supaya diparingi keselamatan, maaf doa ke Allah supaya makanan yang kita makan barokah tidak diikuti oleh setan. Terjedik doa ke Allah supaya kita terhindar dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Setelah itu doa Allah senang. Nyuwun ke Allah selalu Allah menjadi senang. Tapi kalau kita selalu minta kepada manusia, kira-kira senang apa enggak manusia niku? Boten seneng. Bendino njaluk. Misalnya saya ini njaluk napa sepeda motor, ini njaluk mobil, ini njaluk napa malih ya. Nah, tapi kalau ke Allah kita minta, Allah akan senang. Oleh karena itu monggo pada kesempatan bulan Ramadan ini kita sami-sami membersihkan diri kita dari segala macam dosa, baik dosa itu yang sudah pernah kita lakukan dan mewaspadai ke depan agar tidak terulang dosa-dosa selanjutnya. Dan kita berdoa kepada Allah pada bulan Ramadan ini mugi-mugi kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu yang utama yang harus kita lakukan menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan juga yang utama, andai kata kita mau bersedekah, utamakan adalah sedekah yang kita lakukan kepada diri dan keluarga. Niku pahala lebih atah lebih banyak. Siapa yang termasuk keluarga? Seorang suami sedekah kepada istrinya, pahalanya lebih banyak. Kemudian setelah itu kerabat-kerabat dekat kita paringi sedekah, itu pahalanya juga banyak. Setelah itu yang lain.
baru kita kasih sedekah. Pun supe liyane dibagi sedekah kata, sedangkan ke anak istri, ke keluarganya sedikit, bahkan kurang, bahkan tidak sama sekali ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi perlu dimangertosi bahwasanya sedekah kepada diri dan keluarga itu pahalanya luwih kata. Jadi pun eman-eman kita sedekah kepada diri dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki kita hingga rezeki yang barokah dan dicukupkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata wasyafa'ata wan nimata ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahu darajat wa dha'if lahu hasanat wa kaffir anhu sayyi'at wa adkhilhu al-jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa na'fu 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.